Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu man istafahu min ibadihi man syaa bil wilayah. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih ia daripada segala hambanya akan barang yang dikehendaki akan menjadi waliullah. Wa khassahu bihamli asrarihi wa jadhabahu minhu ilaihi bisairil inayah. Dan menentukan Allah Ta'ala akan dia dengan menanggung akan segala rahasia, dan telah menarik Allah Ta'ala akan dia daripadanya kepada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Washkuruhu ammanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya min asrarir rabbaniyah. Dan aku syukur akan Allah Ta'ala akan bahwa sudah mengasihi atas kami dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali daripada beberapa rahasia Tuhan Rabbani. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah. Dan sudah menolong oleh Allah Ta'ala akan kami bagi mengikut akan jalan mereka itu yang bagus lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri. Aku pohonkan akan Allah Ta'ala supaya mengasih rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud baginya oleh sekalian malaikat, padahal ia pada ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang menyerupai Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihimun nuri. Dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikut akan jalan mereka itu. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, ketahui olehmu hai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita manakib aulia, yakni kebagusan aulia turun beberapa rahmat, dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan manakib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak. Maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian itu sekedar pahamku yang bodoh. Serta aku himpunkan setengah karamat guruku Sayyidi Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, al-jami'i baina syari'ati wa tariqah, yaitu kutub pada negeri Madinatul Rasul. Pada masa itu lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia sekalipun zahirnya sah. Maka adalah tabiatnya Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang yang fakir miskin,
lagi suka berkhidmah kepada orang yang alim dan orang yang menjalani jalan tariqah dan haqiqah, dan kepada aulia-aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyid. Itulah pekerjaannya, dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan melazimkan musyahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah, dan meninggalkan adatnya yang jahat, dan melawan ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal, dan tiada tidur daripada malam melainkan sedikit jua, yakni apabila ditaruh kepalanya di atas bantal maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit. Dan apabila waktu sahur maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh. Lalu ia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari. Lalu ia sembahyang sunnatul isyraq. Apabila sampai seperempat hari maka bangkit sembahyang sunnatul duha, dan membanyakkan ia akan puasa sunnah karena riyadhah, yakni supaya biasa. Maka kerjaannya semua itu di masa belum balignya. Syahdan di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya, akan makan di atas hidangan, maka disangka oleh orang tuanya dimakannya yang demikian itu. Maka tiba-tiba diangkatnya tempat makanan itu, maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada guru mengaji Quran, mengadukan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an. Katanya diberi makanan pada tiap-tiap hari. Manakala ia sudah makan, maka dilihat makanannya seperti tiada dimakannya. Maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu, dan jangan syak, sebenar-benarnya anakmu itu waliullah. Dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an mengambil akan air, kemudian dipercikkan di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur dari dinginnya itu. Dan lagi adalah ia tatkala orang tuanya memberi pakaian akan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas. Ketika belum balignya maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu ditegah oleh hukum syara', tiada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi adalah halnya di dalam zikrullah siang dan malam. Lagi suka uzlah, yakni jauh daripada manusia, dan masuk khulwah, dan melazimkan ziarah ke Baqi', dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke makam sekalian sahabat-sahabat. Lalu ia zikrullah dan membaca Quran pada tempat itu, dan adalah bidayahnya, yakni permulaan menjalani jalan tariqah, memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an membawa baju jubah putih, padahal di dalam khulwah. Maka dipakaikannya akan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an.
daripada pakaian yang lain, maka adalah ia menanamkan diri fi ardil khumul, yakni menutupi ilmunya dengan menzahirkan kejahilannya, serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada hadratir Rasul menyuruh ia menzahirkan ilmunya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari ketika naik tengah-tengah. Kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri lain ke Madinatul Rasul sebab mendengar perkhabaran itu. Lalu mereka mengambil tariqah kepada Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, dan dapat beberapa hadiah orang daripada beberapa negeri yang berkirim emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya. Manakala datang kiriman itu, maka lantas dibagikannya kepada fakir miskin, tiada ditinggalkannya pada tangannya hingga habis. Maka katanya Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an kepada murid-muridnya, jangan kamu sekalian munkir kepada ahli Madinah yang ia sudah munkir kepadaku di waktu ini daripada sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah. Tiada seorang daripada zaman sekarang yang zahir seperti kezahiranku daripada ahli wilayah dan irfan. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah ahli Madinah yang sesat, dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut. Kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah kutub. Lagi kata Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, tiada naik martabatku melainkan sebab aku melazimkan membaca doa ini pada tiap-tiap sesudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, lazimkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkan zikrullah dan syuhud dan muraqabah dan membaca Quran dan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membaca istighfar dan banyak bersedekah, karena yang demikian itu memberi taksir pada mati. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, bukannya yang bernama guru itu yang mengerasi akan muridnya atas memerintah beribadah, akan tetapi adalah yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada keramat akan pekerjaan dunia kepada derajat yang tinggi, yaitu akhirat. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, barang siapa mengambil tariqah kepadaku serta diamalkannya, niscaya tiada didapatnya di dalam dunia fana ini dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat sa'adah
ketika sakaratul maut dan diluaskan rizkinya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, aku berkata seperti yang dikata oleh Sayyidi Abdul Qadir Jailani, barang siapa menyuruh aku ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, niscaya hadirlah dengan lekas aku menolongi akan kesusahan dunia akhirat bagi orang yang menyeru itu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, kami tidak mati tetapi berpindah kami daripada negeri dunia yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami daripada penglihatanmu, maka datanglah ziarah kepada kubur kami, berzikirlah kamu, maka bahwasanya kami dengar dan kami lihat. Dan duduklah serta kamu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila dar, faya habbadan naqlatu wan na'imu sarmadu. Artinya hanya dijadikan kamu kekal dan bahwasanya dipindahkan kamu daripada satu negeri kepada satu negeri, maka yang sebaik-baik pindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, barang siapa makan akan makanan kami, maka masuklah ia ke surga. Dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala akan sekalian dosanya. Syahdan adalah hal Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an. Ia mengkhabarkan kepada orang akan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala karena ia menurut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Insi wal Jan. Apabila datang nikmat karena menurut firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Artinya khabarkan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat Tuhanmu yang diberi padamu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, maka adalah karunia Tuhanku padaku bahwa menjadikan aku penunggu pintu hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia Tuhanku pada aku bahwa ia menjadikan aku pada zaman sekarang rahmat atas sekalian umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga atas kafir tiada menjadikan akan daku bala atas mereka itu. Dan tersebut pada muhtasar ini setengah daripada keramatnya. Dan jikalau hendak mengetahui segala keramatnya radhiyallahu an, maka lihat olehmu pada kitab Manaqib Kubra, karena keramatnya tiada terhingga akan banyaknya. Tetapi yang aku sebutkan pada mukhtasar ini sekedar menjadi lantaran turun rahmat atas sekalian orang yang hadir
mendengarkan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrul awliya tanzilur rahmah. Artinya bermula menyebut keramat aulia itu turun rahmat, maka memadailah sebagai ini bagi orang yang percaya. Syahdan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, dikeluarkan namanya itu daripada Lauhil Mahfuz, sebagaimana yang tersebut di kitab Tabiqat Sayyidi Ahmad Syarnubi, yaitu setengah daripada Wazir Mahdi dan setengah daripada keramatnya radhiyallahu an, yaitu mengkhabarkan dengan dia Muqran bin Abdul Mu'in tatkala berlayar dari negeri Swiss ke negeri Hijaz. Tatkala sampai di tengah laut, maka kelihatan mega hitam. Kemudian maka turun angin topan hingga hampir karam kapal itu. Maka takutlah aku sehabis-habis takut. Kemudian datang di dalam hatiku ilham, maka diberilah aku pada luar kapal, maka berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Mahdi. Tiba-tiba aku lihat orang dua datang berjalan di atas air hingga sampai ke kapalku. Yang satu memegang pada pihak kanan dan yang satu memegang pada pihak kiri. Maka matilah angin dan ombak itu dengan berkah orang dua itu, serta sampai aku ke negeri Hijaz dengan selamat. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an telah mengkhabarkan seorang raja soleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Takaki, tatkala ia menuju daripada negeri Swiss, jalan laut dengan maksud haji Baitullahil Haram dan hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sebaik-baik layar. Kemudian maka tiba-tiba kapal itu naik di atas karang, hampir pecah. Maka aku seru 3 kali dengan perlahan-lahan, ya Saman. Maka tiba-tiba turun kapalku itu dari atas karang, padahal tidak seorang yang mengetahui. Maka lantas aku mengucap alhamdulillah dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Kemudian tatkala aku sampai di Madinah, diam aku serta aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Beberapa masanya, maka tatkala aku hendak pulang ke negeri Makkatul Musyarrafah, maka mengadu aku pada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Lalu aku mengkhabarkan kepadanya, hai tuanku, kami adalah di dalam negeri kami raja yang sangat zalim, mengerasi harta orang. Maka ajarilah hai tuanku suatu asma Allah Ta'ala yang boleh menolongi kejahatan mereka itu. Maka jawab Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, sebutlah olehmu namaku 3 kali.
Kemudian aku ulangi pula perkataan itu 2 kali. Maka jawabnya seperti perkataan dahulu juga. Maka heranlah di dalam hatiku. Aku minta suatu dari asma Allah Ta'ala yang boleh menolongi kezalimannya raja itu. Maka jawabnya, sebut namaku 3 kali. Tiba-tiba diketahui gerak hatiku. Maka katanya, adakah lupa engkau tatkala perahumu menaiki di atas karang? Maka engkau sebut namaku 3 kali. Maka lantas dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada pecah. Maka aku tersungkur, lalu aku cium kedua telapak kakinya, serta aku sebut, hai Tuanku. Memadailah pengajaran Tuanku kepada hamba. Kemudian aku pulang ke Makkahul Musyarrafah mendapatkan haji. Lalu aku pulang ke negeriku. Apabila datang suatu kejahatan daripada raja-raja itu, maka aku berhadap kepada Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, serta aku sebutkan namanya 3 kali. Dari itu dengan berkatanya dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada kejahatan. Dan setengah daripada keramatnya, barang yang mengkhabarkan akan dia oleh Sayyidi Muhammad Salih Asy-Syabil Madani tatkala aku di Makkahul Musyarrafah, maka perempuanku hendak beranak, terlebih sangat sukarnya. Maka hal ketika itu tiada seorang dukun, maka sangat susah hatiku. Kemudian daripada sudah habis ikhtiarku, maka aku baca Fatihah kepada Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, hingga selesai daripada membaca waj'alna min kulli dhaiqin faraja wa min kulli hammin wa bala'in makhraja. Maka aku hendak membaca yang demikiannya. Daripada itu maka tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an hadir di hadapanku. Lalu ia berkata, sebut dan ulangi olehmu akan dia kerap-kerap 3 kali. Maka aku ulangi, maka beranaklah perempuanku itu dengan mudah berkat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an. Dan setengah daripada keramatnya bahwasanya Syekh Abdullahil Basri disangka orang salah perbuatannya, maka dibui ia di dalam penjara serta dirantai pada malam 7 hari bulan Ramadan di Mekah Al-Musyarrafah Bidaris Sa'adah. Maka lantas ia baca tulisnya Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an hingga sampai, ya Rabbi waghfir lil abdil jani Muhammad syahiri bisamman. Lagi beri teriak sehabis-habis suaraku, ya Samman 3 kali. Maka jatuhlah rantai besi itu daripada lehernya. Maka rantai itu dilepaskan pada penjaga penjara itu hingga 3 kali di dalam 3 malam. Maka ia baca pula serta berteriak seperti dahulu jua,
maka jatuh lagi rantai besi daripada lehernya, maka lantas dilepaskan daripada penjaranya. Lalu dibalikkan lagi, diberinya harta, maka adalah diketahuinya daripada murid Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Lalu ditanya tatkala duduk di babu ziyadah, apa engkau lihat tatkala engkau di dalam penjara itu? Maka katanya, tatkala aku meneriakkan ya Saman 3 kali, aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an berdiri ia di hadapanku lagi marah. Manakala aku pandang akan dia, tersungkurlah aku, lalu lupa daripada jasadku seperti kalengar. Manakala aku ingat daripada itu, maka aku dapat rantai besi itu sudah jatuh daripada leherku, dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, barang yang mengkhabarkan akan dia seorang lagi pada ahli Madinatir Rasul. Tatkala aku duduk di dalam negeri Roma, maka keluar aku serta 10 orang menungguku. Tatkala sampai kami di tengah hutan, maka tiba-tiba bertemu kami dengan beberapa orang penyamun. Semuanya orang itu di atas kuda serta senjatanya, yaitu daripada orang qati'ut tariq. Maka susahlah aku sehabis-habis susahku, hingga kami menyangka tiada bisa kembali lagi. Maka kami berhadap kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an syahdan, maka cukuplah sebagai ini keterangan keramatnya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an bagi orang yang hendak mengambil berkahnya. Dan jikalau berkehendak yang lebih panjang, maka hendaklah melihat pada manaqib kubra. Wallahu a'lam bissawab. Dan adalah ketika diperanakan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an pada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 1189 Hijriah, hari Arba'ah, 2 hari bulan Dzulhijjah al-Mubarak, dan kuburnya di Baqi'. Hampir kubur-kubur segala istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an pada tiap-tiap tahun dengan orang banyak serta membaca Quran dan tahlil dan sedekah, apalagi dikerjakannya pada hari wafatnya, yaitu niscaya diluaskan oleh Allah Ta'ala akan rizkinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat. Lagi disampaikan oleh Allah Ta'ala akan segala hajatnya min umurid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نتوسل بمن توسل إليك وبآله وأصحابه الذاكرين عليك وبمن تليت في هذا المحل آثاره ولاحت على الحاضرين شموسه وأقماره أن توفقنا في الأقوال والأفعال لخصوص النيات وتبدل السيئات الحسنات وأن تغسل ببرد عفوك درنا نفوسنا وتنور بمشكات معرفتك حنادس قلوبنا وتخفنا بلطافك الخفية عند نزول هادم اللذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند خلول الممات وكف عنا الجور والمظالم وأوقف علينا وقف الجود والمكارم وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنور وأدخلنا في سلك جاهه العظيم وبوئنا بمحبته جنات النعيم وانشر علينا به خلع المواهب وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المآرب وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل وعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبسيئات غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام ما أصغت أذن لسماع ذكر الكمال الأعلام وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.